Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, perkenalkan nama saya Hafsa Afifah, mahasiswa PGSD kelas C, PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil ruang kolaborasi topik 5 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan juga pembelajarannya, yaitu terkait dengan kasus Diana. Analisis terkait dengan kasus Diana. Diana adalah siswa sekolah dasar yang berusia 10 tahun dan pada tahun ajaran baru ia berada di kelas 4 sekolah dasar. Masalah yang dihadapi oleh Diana yaitu saat kelas 3 nilainya jauh tertinggal berdasarkan keterangan dari wali kelas 3 sebelumnya. Diana sering tidak menyelesaikan tugas dan hasil ulangannya yang buruk. Diana kurang baik dalam mengerjakan PR terutama saat pembelajaran jarak jauh. Guru kelas khawatir bahwa di kelas yang lebih tinggi yaitu terdapat banyak materi seperti IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS yang membutuhkan pemahaman yang lebih karena terdapat materi yang sangat banyak. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu jika materi diulangi secara lisan dan juga secara individu, Diana dapat menjawabnya. Kemudian pada pembahasan ini kita akan membahas 3 hal yaitu 1. Cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana, 2. Jenis asesmen yang akan diberikan kepada Diana, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari asesmen yang didesain dan dilakukan oleh Diana. Yang pertama, cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana, yaitu melakukan tes diagnosis terlebih dahulu. Tes diagnostik merupakan langkah awal dalam menentukan di mana proses belajar mengajar telah atau belum dikuasai. Dalam hal ini, tes diagnostik digunakan untuk melihat hasil kesulitan maupun karakteristik Diana pada saat pembelajaran sebelumnya di kelas 3 yang dilakukan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh, sehingga dapat dilakukan upaya untuk mengambil keputusan dalam pemecahan masalah. Adapun aspek yang akan diukur yaitu ada 3, yaitu pada saat proses pembelajaran, hasil penilaian, dan juga kemajuan belajar dari Diana setelah melakukan asesmen yang tepat. Adapun tujuan dan langkah pada asesmen ini yaitu 1. Checking out, yaitu guru mengecek pencapaian, kemajuan, dan juga kekurangan Diana dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu finding out, guru mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan dan kelemahan Diana, kemudian mencari alternatif penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu membuat hipotesis. Adapun hipotesis terkait dengan Diana yaitu Diana belum lancar membaca sehingga ia tidak memahami isi materi maupun soal-soal yang diberikan. Ketika Diana mendapatkan tugas, ia tidak bisa menyelesaikan tugasnya serta hasil ulangannya yang menunjukkan nilai yang belum tuntas. Adanya masa pembelajaran jarak jauh membuat Diana kurang mampu menyelesaikan tugas di rumah karena kurangnya pengawasan dan juga bimbingan dari orang tua maupun dari guru. Ada kemungkinan Diana memiliki gaya belajar auditori sehingga Diana lebih mudah memahami materi pembelajaran secara lisan atau melalui indera pendengarannya. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan bahwa ketika ujiannya diulangi secara lisan dan juga secara individu, Diana dapat menjawabnya. Hipotesis yang dibuat selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang kemudian digunakan untuk menentukan jenis asesmen yang tepat untuk Diana. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan jenis asesmen yang akan diberikan kepada Diana. Jenis asesmen yang akan diberikan kepada Diana yaitu 1. Performance assessment. Adapun jenis performance assessment yang kami pilih yaitu 1. Tes lisan. Diana memiliki gaya belajar auditori sehingga ia lebih mudah menyampaikan apa yang telah ia pelajari. Pertimbangan ini dipilih berdasarkan informasi bahwa Diana mampu menjawab soal ulangan atau pertanyaan jika soal tersebut secara lisan. Yang kedua, performance assessment yang dipilih yaitu berupa proyek. Proyek yang dinilai bisa berupa unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi Diana. Dengan demikian, penilaian terhadap Diana dapat dinilai bukan hanya dari hasil akhirnya saja, tetapi juga proses atau keterampilan, sehingga dapat diketahui pengetahuan dan kemampuan Diana.
Asesmen yang kedua berupa self-assessment. Self-assessment digunakan untuk mendidik agar Diana bertanggung jawab menilai dirinya sendiri. Asesmen ini juga digunakan agar Diana mengetahui pencapaian dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri, dan juga sebagai tambahan informasi dan juga data untuk guru kelas. Yang ketiga yaitu asesmen formatif. Selama proses tersebut dilihat perkembangan Diana agar mendapat data untuk mengetahui kemajuan Diana dan bimbingan khusus yang diberikan guru untuk menambah motivasi Diana. Yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Untuk menilai hasil akhir melalui penilaian sumatif dengan bentuk tes yang sudah disesuaikan antara bentuk dan juga jenis materi yang diberikan kepada Diana dan juga berdasarkan kemampuan belajar Diana serta menjadi bahan tindak lanjut di pembelajaran Diana berikutnya. Kesimpulan dari asesmen yang didesain dan dilakukan kepada Diana yaitu bahwa setiap siswa itu memiliki kelebihan, kelemahan, dan kesulitan dalam proses belajarnya. Maka pendidik harus mampu memahami dan menggali pencapaian dan kemampuan siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan menentukan pengajaran yang tepat dan juga asesmen yang efektif. Asesmen itu penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan, kemajuan peserta didik, dan juga apakah pembelajaran itu sudah tercapai dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga sudah sesuai dengan peserta didik. Kegiatan asesmen juga disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Seperti pada kasus Diana, asesmen yang paling tepat untuk Diana yaitu dilakukan asesmen secara lisan. Karena Diana itu mampu mengungkapkan gagasan ataupun ide yang dimilikinya tanpa adanya suatu batasan, mengingat Diana itu memiliki kelemahan di bidang membaca pemahaman. Selain itu, asesmen juga berguna untuk memantau jalannya proses pembelajaran yang dilakukan secara periodik sepanjang satuan pembelajaran, dan juga untuk menentukan keadaan efektivitas program pembelajaran yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Dari berbagai kegiatan asesmen dalam kasus ini diharapkan dapat membantu Diana dan khususnya dapat membantu peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran dengan baik.